Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Mudatin Zakia dengan NIM 1903211000069 dari kelas C. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis studi kelayakan bisnis yang terjadi pada UKM keripik pisang milik Bapak Edi. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan profil usaha dari UKM tersebut. UKM keripik pisang Bapak Hadi merupakan usaha yang bergerak di bidang pengolahan pisang menjadi camilan berupa keripik pisang. Usaha yang berlokasikan di Desa Ngabla, RT 3 RW 10 tersebut berdiri pada tahun 2014 dan telah memiliki pasar yang luas bahkan sampai keluar kecamatan, bahkan keluar kabupaten. Untuk pemasarannya sendiri, yaitu dilakukan secara konvensional dengan mengambil langsung di tempat produksi dan juga dilakukan secara online. Nah, pembahasan yang pertama yaitu terkait aspek teknis dalam penentuan lokasi usaha. Kedekatan dengan tenaga kerja pada UKM pengolahan keripik pisang tersebut dapat dikatakan cukup tersedia di sekitar lokasi usaha. Tenaga kerja yang dimiliki yaitu berjumlah 4 orang, dengan 2 orang yang berasal dari keluarga sendiri dan 2 orang berasal dari tetangga sekitar. Untuk lokasi usahanya, pengolahan keripik singkong memiliki kedekatan dengan tempat pemasaran, yaitu berada di pasar yang berjarak 2,5 km dari lokasi usaha dan juga toko-toko yang menjual makanan ringan. Untuk bahan bakunya, Bapak Hadi menanam sendiri pohon pisang di samping rumah dan apabila kekurangan bahan baku, beliau membeli dari tetangga yang juga mengusahakan pohon pisang. Kemudian untuk sarana prasarananya, yaitu yang digunakan mudah didapatkan karena lokasi usaha dekat dengan pasar. Aspek teknis yang kedua merupakan tata letak atau layout. Tata letak yang digunakan dalam usaha pengolahan keripik pisang tersebut menggunakan layout produk. Namun layout yang digunakan pada usaha tersebut masih tergolong sederhana karena usaha ini masih dalam taraf usaha yang kecil. Kemudian aspek teknologi yang digunakan masih sederhana dan terbatas. Seperti contohnya yaitu alat pemotong pisang yang masih menggunakan cara manual. Kemudian untuk proses produksinya, kegiatan produksi diawali dengan penyediaan bahan baku berupa pisang dan juga peralatan yang dibutuhkan untuk kemudian dapat dilakukan pengolahan. Kegiatan produksinya tersebut dikerjakan oleh masing-masing tenaga kerja sesuai dengan bagian yang telah ditentukan sebelumnya. Aspek selanjutnya yang dibahas adalah aspek pasar dan pemasaran, dengan pembahasan meliputi yang pertama ada produk. Produk yang dihasilkan adalah keripik pisang aneka rasa, yaitu ada rasa manis dan juga asin. Untuk penjualannya, Bapak Hadi memasang harga sebesar 1.000 untuk keripik pada bungkus kecil dan juga 5.000 untuk keripik pada bungkus besar. Lalu untuk target konsumen yang dituju dalam usaha ini merupakan konsumen yang menyukai camilan keripik pisang aneka rasa. Aspek pasar dan pemasaran yang ketiga adalah aspek pesaing. Bapak Hadi ini memiliki satu pesaing yang juga bergerak di bidang pengolahan camilan dan berada di desa yang sama. Lalu untuk aspek distribusi, UKM keripik pisang ini menerapkan 2 saluran pemasaran. Yang pertama adalah dari produsen ke konsumen. Nah, hal ini dilakukan dengan cara penawaran dari mulut ke mulut di sekitar lokasi usaha sehingga konsumen itu dapat membeli langsung di tempat produksi. Selanjutnya, aspek pemasaran yang kedua adalah dari produsen ke pedagang pengecer lalu ke konsumen. Nah, hal ini dilakukan dengan menyetorkan produk kepada pedagang pengecer agar dapat dijual kembali kepada ke konsumen. Aspek manajerial dan organisasi. Ada 2 pokok bahasan yang dibahas pada aspek ini, yaitu ada struktur organisasi dan juga fungsi manajemen. Yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi pada UKM ini masih tergolong sederhana, di mana Bapak Hadi sebagai pemimpin dan membawahi 4 karyawan. Struktur organisasi yang ditetapkan adalah organisasi lini, di mana terdapat garis wewenang secara vertikal, yaitu dari atasan langsung ke bawahan. Kemudian yang kedua adalah fungsi manajemen, yang meliputi fungsi perencanaan, pengendalian, dan juga pengawasan. Fungsi perencanaan yaitu meliputi perencanaan kegiatan produksi, perkiraan bahan baku, dan juga biaya yang dibutuhkan selama proses produksi. Lalu fungsi pengendalian meliputi pengendalian kegiatan produksi, pengendalian pegawai, kebijaksanaan, hingga pada pengendalian pada aspek pemasaran.
Fungsi pengawasan yaitu saat proses produksi, Bapak Edi selaku pemilik usaha melakukan pengawasan terhadap proses produksi, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Yang selanjutnya adalah aspek lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari usaha pengolahan keripik pisang ini merupakan kulit pisang. Namun, limbah kulit pisang tersebut tidak serta-merta dibuang, melainkan dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, yaitu campuran pakan sapi. Nah, untuk selanjutnya yaitu aspek kelayakan finansial. Metode yang digunakan dalam analisis kelayakan finansial ini ada 3, yaitu ada NPV, IRR, dan juga net BC. Untuk metode NPV, nilai NPV yang diperoleh dari UKM pengolahan keripik pisang tersebut didapatkan nilai NPV yaitu sebesar 36.046.604 yang nilai tersebut lebih besar daripada 0 yang menandakan bahwa usaha tersebut layak untuk dijalankan. Kemudian pada metode IRR, nilai IRR diperoleh sebesar 48% yang artinya nilai tersebut lebih besar daripada tingkat suku bunga sebesar 9% yang artinya usaha tersebut layak untuk dijalankan. Kemudian pada aspek analisis net BC didapatkan nilai net BC yaitu sebesar 4,80 yang nilai tersebut lebih besar daripada 1 yang menandakan bahwa usaha tersebut juga layak untuk dijalankan. Jadi menurut aspek kelayakan finansial secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa usaha pengolahan keripik singkong keripik pisang milik Bapak Hadi tersebut menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Dalam aspek hukum, UKM keripik pisang Bapak Hadi ini belum memiliki badan hukum dan juga belum memiliki surat izin yang resmi. Namun saat pendiriannya, usaha tersebut telah mendapatkan izin dari kepala desa setempat untuk mendirikan suatu usaha. Alasan dari Bapak Hadi tidak mengurus surat izin resmi ini karena Bapak Hadi sendiri menganggap pembuatan surat izin ini terlalu lama dan juga terlalu rumit, serta usaha yang dijalankan masih tergolong usaha yang kecil. Pada aspek sosial, adanya UKM keripik pisang menyebabkan terjadinya proses sosial, yaitu berupa kolaborasi dan kerjasama antara pemilik usaha dengan masyarakat sekitar. Nah, adanya kerjasama tersebut menandakan bahwa aspek sosial di lingkungan masyarakat itu telah berjalan dengan baik. Kemudian pada aspek ekonomi, berdirinya usaha keripik pisang tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi berdirinya usaha lewat penyerapan tenaga kerja. Nah, pekerja yang dipekerjakan tersebut akan mendapatkan upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan keluarganya. Kemudian pada aspek budaya, dalam aspek budaya, menurut saya dengan berdirinya UKM tersebut tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan pada aspek budaya masyarakat. Namun akan memberikan dampak budaya kerja yang baik pada karyawan di lingkungan lokasi produksi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai analisis studi kelayakan bisnis pada UKM keripik pisang Bapak Hadi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.